Pavan ingin Juventus promosikan bek next gen untuk menggantikan Bremer. Gleison Bremer adalah bagian penting dari rencana Juventus musim ini, jadi Bianconeri perlu mencari pengganti setelah kehilangannya karena cedera jangka panjang. Bremer tampil luar biasa sebelum cedera, yang diperkirakan akan membuatnya absen selama hampir 1 tahun, dan Juve kini tengah membuat rencana untuk menambah bek baru ke dalam skuad mereka. Bianconeri tahu akan sulit untuk menggantikannya, tetapi mereka diharapkan mendatangkan seseorang untuk menutupi ketidakhadirannya. Meski sejumlah agen bebas siap direkrut Juve, klub enggan mengambil keputusan tergesa-gesa. Massimo Pavan memberikan saran agar tidak merekrut bek hanya karena kebutuhan, sebaliknya menyarankan promosi pemain generasi berikutnya. Juve memiliki beberapa pemain muda berbakat di skuad generasi berikutnya mereka, dan Pavan yakin mempromosikan Pedro Felipe akan menjadi solusi yang lebih baik. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, "Jelas Anda telah kehilangan bek terkuat, tetapi sulit untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda miliki sekarang. Hampir mustahil sekarang, sulit di bulan Januari. Saya akan menghindari pemain yang sudah mati, seperti Ramos dan yang lainnya. Saya sangat menyukai Pedro Felipe dari Next Gen, tetapi saya tidak tahu apakah itu bisa menjadi pilihan." Bek tersebut dipinjamkan ke klub Juve dari Palmeiras dan ia tampil mengesankan selama beberapa bulan terakhir dan mungkin layak mendapat promosi. Ini mungkin saatnya Felipe untuk bersinar dan jika ia mendapat kesempatan, ia pasti akan tampil mengesankan. Juventus bisa tingkatkan minat pada pemain Arsenal setelah cederanya Bremer. Jakub Kiwior kembali muncul sebagai incaran Juventus menyusul cederanya Gleison Bremer minggu ini. Musim pemain Brasil itu sudah berakhir, yang merupakan pukulan telak bagi nyonya tua, yang kini harus mencari pengganti. Juventus mengawali musim ini dengan pertahanan yang kuat, sebagian besar berkat penampilan gemilang Bremer. Namun, mereka kini harus berjuang tanpanya dan secara aktif mencari alternatif. Kiwior adalah salah satu pemain yang mereka pantau sejak musim lalu, dan beberapa laporan menunjukkan mereka tertarik untuk mengontraknya selama jendela transfer terakhir. Meski ia bertahan di Arsenal, Bianconeri kini bersiap untuk mengintensifkan pengejarannya, dengan laporan dari Gazzetta dello Sport, melalui halaman Instagram mereka, mengungkapkan bahwa bek The Gunners itu merupakan opsi utama bagi Juventus. Kiwior sangat mengenal Serie A dan dia juga pernah bekerja dengan Thiago Motta karena mereka adalah karyawan Spezia sebelum dia pindah ke Inggris. Motta akan terbuka untuk bekerja dengannya, dan dia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan sistem Juventus. Namun, Arsenal mungkin akan mempersulit kami untuk merekrutnya pada bulan Januari, dan mereka punya uang, jadi mereka tidak perlu menjualnya. Saya akan merindukanmu, Gatti mengirim pesan kepada Bremer setelah cedera jangka panjangnya. Federico Gatti telah menulis surat terbuka kepada Gleison Bremer setelah pemain Brasil itu mengalami cedera yang mengakhiri musimnya pada pertandingan terakhirnya. Bremer telah menjadi tokoh kunci dalam tim Juventus musim ini, secara teratur bermitra dengan Gatti dalam formasi pertahanan pilihan Thiago Motta. Secara luas dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Serie A musim ini, Bremer diharapkan untuk terus memimpin lini belakang Bianconeri. Akan tetapi, dengan klub yang kini kehilangan dia untuk waktu yang lama, Juventus perlu mempertahankan awal musim yang kuat tanpa mantan pemain Torino itu dalam skuad. Setelah kehilangan rekannya, Gatti menulis, seperti dikutip Tutto Juve, "Kawan, dalam 1000 pertempuran, ini akan menjadi masa yang sulit, tetapi aku yakin bahwa dengan mengerahkan seluruh kemampuanmu seperti yang selalu kau lakukan, kau akan memenangkan pertempuran ini juga. Kami akan merindukanmu, aku akan merindukanmu, tetapi kami di sini menunggumu. Kau adalah yang terkuat dari semuanya." Bremer adalah salah satu bek terbaik di Eropa musim ini karena penampilannya yang konsisten, jadi kami akan merindukannya, tetapi kami memiliki pemain untuk tetap memenangkan pertandingan dan menjalani musim yang bagus. Bintang-bintang yang kami miliki harus maju dan memastikan bahwa tim menyelesaikan kampanye ini sebaik mungkin. Fans AC Milan kecewa dengan transfer Kalulu karena ia bersinar di Juventus. Pierre Kalulu muncul sebagai salah satu pemain yang paling menonjol di musim panas ini, dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain kunci bagi Bianconeri sejak bergabung dengan status pinjaman dari AC Milan. Kepindahannya ke Juve butuh waktu untuk diselesaikan, karena Kalulu ingin memastikan bahwa itu adalah keputusan yang tepat, tetapi ia berkembang pesat di bawah Thiago Motta, yang menjanjikannya waktu bermain reguler dan telah memenuhi janji itu. Penampilan Kalulu sangat mengesankan,
menjadikannya salah satu bek paling andal bagi Juventus. Sementara itu, penggantinya di AC Milan, Emerson Royal, kesulitan menemukan tempatnya, sehingga membuat penggemar Milan frustrasi. Menurut Football Italia, banyak pendukung Milan yang tidak senang dengan klub karena membiarkan Kalulu pergi, karena mereka yakin bahwa ia adalah pemain yang lebih baik dibandingkan dengan Emerson. Bagi Juventus, ini merupakan keuntungan besar, dan dengan Kalulu yang membuktikan nilainya, tampaknya kemungkinan besar klub akan menggunakan opsi mereka untuk mempermanenkan kepindahan itu di akhir musim. Kalulu telah melampaui ekspektasi di Juve dan ia tampil lebih baik di Stadion Allianz dibandingkan saat ia berada di AC Milan. Kami akan mempertahankannya dan mudah-mudahan dia tidak mengalami cedera yang akan memengaruhi penampilannya di tim kami. Juventus incar bintang AC Milan pada Januari untuk gantikan Milik. Arkadiusz Milik mengalami cedera baru yang akan memperpanjang waktunya di bangku cadangan, mendorong Juventus untuk mempertimbangkan untuk mendatangkan pengganti bagi penyerang Polandia tersebut. Milik telah absen sejak Euro 2024, dan saat ia tampak hampir pulih dan bergabung kembali dengan tim, ia mengalami kemunduran baru dan kini akan absen selama beberapa bulan lagi. Dengan cederanya Milik, Dusan Vlahovic saat ini menjadi satu-satunya pemain nomor 9 yang tersedia, dan jika pemain Serbia itu cedera, Thiago Motta akan dipaksa melakukan penyesuaian kreatif pada tim. Vlahovic tetap menjadi salah satu pemain kunci klub, tetapi memikul seluruh beban mencetak gol dan bermain di setiap pertandingan akan memberikan tekanan besar padanya. Alhasil, Juve kini tengah mencari penyerang baru. Sebuah laporan dari Tutomer Chatoweb mengklaim bahwa mereka tertarik pada Luka Jovic dari AC Milan. Kontrak penyerang Serbia itu berakhir pada akhir musim ini, dan karena ia tidak lagi diminati di Milan, Juventus berharap dapat mengontraknya dengan biaya kecil ketika jendela transfer dibuka kembali. Jovic kesulitan memberi pengaruh dalam beberapa musim terakhir, tetapi ia bisa menjadi pelapis yang bagus bagi Vlahovic di Allianz Stadium. Cambiaso mengungkapkan satu kelemahan yang dimilikinya dalam pertandingan. Andrea Cambiaso mengakui bahwa dirinya masih belum mencapai puncak performanya dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai pemain Juventus. Bek ini telah menjadi tokoh kunci di Allianz Stadium, secara konsisten memberikan penampilan kuat bagi Bianconeri. Setelah sebelumnya bekerja dengan Thiago Motta di Bologna, ia telah mendapatkan kepercayaan berkelanjutan dari manajernya di Juventus dan telah membuktikan nilainya bagi tim. Meskipun mengalami kemajuan, Cambiaso mengakui bahwa ia, seperti semua rekan setimnya, masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ia juga berbicara tentang kelemahan spesifik yang perlu diatasinya, kecenderungannya untuk tidak fokus selama pertandingan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam beberapa penampilannya. Bek sayap itu bertekad untuk memperbaiki kekurangannya ini dan menjadi lebih bisa diandalkan oleh tim. Cambiaso berkata, seperti dikutip Tutomer Chatoweb, "Saya telah belajar banyak dari pelatih, saya jujur. Ia sangat penting bagi saya dan akan terus demikian. Saya memiliki banyak hal untuk ditingkatkan, terkadang saya sedikit kehilangan semangat, itu tidak mudah." Juve FC mengatakan, Cambiaso adalah salah satu pemain terpenting kami, dan sangat menyenangkan mendengar dia mengatakan bahwa dia tahu dia perlu berkembang. Kami butuh pemain-pemain penting kami untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kata kuncinya adalah keberanian. Thiago Motta gembira dengan comeback memukau Juventus. Pelatih Juventus Thiago Motta sangat gembira saat menyaksikan anak buahnya meraih kemenangan menakjubkan atas RB Leipzig. Pertandingan itu tampak seperti pertandingan yang sia-sia ketika pengusiran Michele Di Gregorio segera diikuti oleh tendangan penalti yang membuat tuan rumah Jerman unggul 2-1. Namun, meskipun kalah jumlah pemain, Bianconeri berhasil bangkit dan menjadi tim terhebat sepanjang masa. Dusan Vlahovic melengkapi dua golnya dengan tendangan luar biasa dari jarak jauh, sementara Francisco Coneição menggiring bola menuju kotak penalti sebelum menempatkan bola di sudut bawah, yang memicu selebrasi meriah di pinggir lapangan. Tim Italia kemudian harus bertahan dari serangan gencar di menit-menit akhir untuk keluar sebagai pemenang, mengatasi semua keadaan, termasuk dua cedera awal serta beberapa wasit yang meragukan. Setelah pertandingan, Motta menegaskan bahwa anak buahnya sudah bermain baik di babak pertama meski tertinggal dalam skor. "Kami bermain baik,
Bahkan di babak pertama meski sempat tertinggal 1 gol saat turun minum, kata pemain asal Italia Brasil itu dalam wawancara pasca pertandingan melalui situs web resmi Juventus. Kami sangat puas dengan kemenangan ini dan cara kami meraihnya. Kami bermain dengan baik. Di babak kedua, kami bermain dengan 10 pemain dalam waktu yang lama, tetapi kami tidak menurunkan level permainan kami dan itu membuat perbedaan. Kami mencoba untuk maju, bersikap proaktif, bermain sepak bola dengan baik-baik dalam menyerang maupun bertahan, serta mencoba menemukan pemain sayap kami di posisi yang lebih maju. Mantan bos Bologna itu menekankan pentingnya keberanian dalam pertemuan semacam itu. Pada akhirnya, kami memang pantas menang, kami punya keberanian untuk memainkan permainan kami bahkan dalam situasi sulit setelah bermain dengan 10 orang. Kata kuncinya adalah keberanian. Keberanian dari para pemain yang bertekad untuk maju dan menimbulkan masalah bagi lawan. Bahkan dengan 1 pemain yang kalah, itulah perasaannya. Kami terus maju dan melakukannya dengan baik hingga akhir. Cedera Bremer menodai malam ajaib, Juventus khawatir akan hal terburuk. Juventus memperoleh kemenangan mengejutkan setelah mengalahkan RB Leipzig di Liga Champions, tetapi klub khawatir Gleison Bremer mungkin mengalami cedera ligamen cruciatum anterior. Pemain asal Brasil ini tampil gemilang sejak awal musim, membantu Juventus mempertahankan 6 clean sheet berturut-turut di Serie A. Dengan Federico Gatti dan Danilo sebagai pemain pengganti, pemain berusia 27 tahun itu mengenakan ban kapten saat melawan Leipzig. Namun sayangnya, ia hanya bertahan 5 menit di lapangan sebelum mengalami pukulan yang bisa jadi sangat telak. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus khawatir dengan kondisi bek tersebut, khawatir ia mungkin menderita cedera ACL. Inilah yang diduga oleh banyak pengamat berdasarkan gerakan lutut yang canggung sebelum terjatuh dan penderitaan yang ditunjukkannya sesudahnya. Selain itu, Bremer tidak dapat meninggalkan lapangan sendirian, sehingga harus dibantu oleh anggota staf medis Juventus. Pemain tersebut sekarang akan menjalani tes medis sesegera mungkin untuk mendeteksi sifat cederanya sementara semua orang di klub menahan napas sambil bersiap menghadapi yang terburuk. Tak lama setelah cedera Bremer, Nico Gonzalez juga harus meninggalkan lapangan karena mengalami benturan. Namun, kondisi pemain Argentina itu jauh lebih baik daripada pemain Brasil itu. Pemain sayap itu tampaknya mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari lapangan setidaknya hingga jeda internasional. Pemain sayap itu tampaknya mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari lapangan setidaknya hingga jeda internasional. Juventus kembali tertarik pada gelandang Arsenal. Juventus telah menghidupkan kembali minat mereka pada Thomas Partey, karena gelandang Ghana itu diperkirakan akan meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini. Partey telah berada di radar Juve selama beberapa musim, bahkan ada laporan yang menyebutkan ia hampir bergabung dengan mereka pada musim panas 2023. Akan tetapi, ia tetap bertahan di Emirates dan kini memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Arsenal. Dalam beberapa musim terakhir, cedera menjadi masalah yang cukup serius bagi mantan pemain Atletico Madrid tersebut, dan Juventus sangat menyadari hal tersebut. Hal ini membuat banyak klub ragu untuk mengejarnya, tetapi sejak akhir musim lalu, Partey telah pulih dan mulai menunjukkan mengapa Arsenal merekrutnya pertama kali. Partey adalah pemain yang ingin didapatkan Juventus, dan Bianconeri tengah mencari cara untuk membawanya ke Serie A. Inter Milan juga tertarik untuk merekrut gelandang tersebut, tetapi laporan dari Tutto Juve mengklaim bahwa Juventus tidak memimpin perlombaan, meskipun mereka berminat, sebagian karena kekhawatiran mengenai gajinya. Laporan itu mengisyaratkan Bianconeri tidak bersedia menawarkan gaji besar untuk mengamankan tanda tangannya. Juve FC mengatakan, Partey akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad kami, tetapi kami harus berhati-hati karena catatan cederanya buruk. 10 pemain Juventus mengejutkan Leipzig dengan kemenangan gemilang di Jerman. Juventus memperoleh kemenangan sensasional 3-2 melawan RB Leipzig meski bermain dengan 10 orang selama sebagian besar babak kedua. Pertandingan dimulai dengan cara terburuk bagi Juventus, karena mereka kehilangan Gleison Bremer dalam 6 menit pertama karena cedera dan Nicolas Gonzalez juga diganti beberapa menit kemudian karena cedera, dengan Francisco Coneição menggantikannya. Meski mengalami kemunduran ini, Bianconeri menguasai bola secara bertahap selama babak pertama, tetapi Leipzig membuka skor melalui Benjamin Sesko. Pertandingan itu merupakan pertandingan yang menegangkan, di mana Juventus tidak mendapatkan penalti sebelum turun minum. Namun,
Setelah jeda, mereka segera merespons dengan gol dari Dusan Vlahovic yang sedang dalam performa terbaiknya. Juventus mampu mengimbangi tuan rumah sepanjang malam dan pantas mendapatkan gol penyeimbang itu, tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena Michele Di Gregorio diusir keluar lapangan karena memegang bola di luar areanya. Dari tendangan bebas yang dihasilkan, Douglas Luiz memberikan penalti, dan Šeško siap mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, Juventus segera membalas dengan gol indah lainnya dari Vlahovic, dan Bianconeri terus menyerang tuan rumah Jerman dengan berani meski kekurangan satu pemain. Leipzig segera membuat perubahan untuk mengeksploitasi keunggulan jumlah pemainnya, tetapi Juventus tetap teguh dalam pertahanan, berjuang dengan segala yang mereka miliki. Tepat ketika Bianconeri tampaknya akan puas dengan hasil imbang, momen ajaib dari Koneikhao memberi Juventus keunggulan. Leipzig, yang tercengang, mencoba menyamakan kedudukan, tetapi Juventus, yang penuh percaya diri, mengimbangi mereka di setiap area lapangan. Mattia Perin tampil sangat baik sebagai penjaga gawang. Juventus kehilangan dua pemain karena cedera sebelum pertandingan melawan Leipzig. Juventus telah menamai skuad mereka untuk pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig, dan Bianconeri akan bermain tanpa dua pemain. Para pria berseragam hitam putih sedang dalam performa fantastis musim ini dan tidak terkalahkan di semua kompetisi. Thiago Motta punya favorit, tetapi ia juga telah merotasi skuadnya secara signifikan sejauh ini, dan mantan gelandang itu akan berusaha memastikan bahwa timnya tidak kalah di Jerman. Ia memiliki skuad yang sepenuhnya fit, selain dua pemain menjelang pertandingan. Sebuah laporan dari Football Italia mengindikasikan bahwa Juve telah meninggalkan Timothy Weah karena cedera. Weah bergabung dengan Vasilije Ašić di Turin, yang juga mengalami masalah fisik. Meskipun absen, Bianconeri masih memiliki tim yang kuat untuk diturunkan di Jerman. Leipzig adalah salah satu klub papan atas di Jerman dan secara konsisten berkompetisi di Liga Champions selama beberapa musim terakhir. Absennya Weah dan Ašić tidak cukup besar untuk dijadikan alasan jika kami gagal tampil baik di Jerman. Setelah melewati ujian Napoli di Serie A, pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk dimainkan dan kami akan menang jika kami menghormati lawan kami dan bermain sebaik mungkin. Raksasa Liga Primer Inggris dikaitkan dengan kepindahan Max Allegri. Max Allegri kemungkinan kembali melatih dalam beberapa minggu mendatang, karena sejumlah laporan mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke bangku pelatih Manchester United. Allegri tidak pernah melatih di luar Italia, dan ia terkenal menolak kesempatan melatih Real Madrid demi kembali ke Juventus pada tahun 2021. Namun, masa jabatan keduanya di Juve jauh dari kata sukses, dan dia mungkin sekarang menyesal tidak mengambil kesempatan melatih di Madrid. Pelatih asal Italia itu dipecat oleh Bianconeri menjelang akhir musim lalu dan masih belum terikat, meskipun hal itu mungkin akan segera berubah. Menurut Calcio Mercato, Allegri masuk dalam daftar pendek Manchester United sebagai pengganti potensial Erik ten Hag. Meskipun mendapat dukungan dengan kontrak baru musim panas ini, tim asuhan Ten Hag masih kesulitan untuk bangkit dari performa buruk yang mendera mereka musim lalu, yang membuat pelatih asal Belanda itu berisiko dipecat. Jika Ten Hag dipecat, Allegri adalah salah satu kandidat utama untuk menggantikannya. Meskipun masa jabatan keduanya di Juventus mengecewakan, masa jabatan pertamanya sangat sukses, yang menunjukkan bahwa ia masih dapat memberikan dampak positif di Manchester United. Masa jabatan kedua Allegri di Stadion Allianz tidak akan dikenang dengan baik, tetapi ia melakukannya dengan baik saat pertama kali menjadi manajer kami dan dapat menghidupkan kembali kariernya di luar Italia. Pakar memuji Juventus atas formasi kunci di bawah Motta. Thiago Motta tidak diragukan lagi adalah manajer yang bertipe menyerang, dan tim Juventusnya telah memainkan sepak bola yang mengesankan musim ini. Ketika penggemar mengetahui ia akan mengambil alih dan membuat tim lebih menarik untuk ditonton, sebagian khawatir hal itu akan mengorbankan kekokohan pertahanan mereka. Akan tetapi, Juve sebenarnya terlihat lebih solid di lini belakang dibandingkan saat mereka di bawah asuhan Max Allegri, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih defensif. Bianconeri belum kebobolan satu gol pun di Serie A dan hanya kebobolan satu gol di semua kompetisi musim ini. Juve bertekad untuk mempertahankan performa ini,
dan bentuk pertahanan mereka telah mendapatkan pujian dari pakar Andrea Piervincenzi. Dia telah mengikuti mereka musim ini dan berkata, seperti dikutip oleh Tutomer Chatoweb, "Iya, Mota punya ide-ide hebat, tetapi saat ini kekuatannya yang sebenarnya adalah perhatiannya terhadap pertahanan. Mereka pandai menutup ruang tanpa bola, ia tidak melompat tinggi, ia memanfaatkan kualitas fisik Gatti, Bremer, Danilo, mereka memenangi duel. Dengan bola, kita tidak akan bisa melihat Juve seperti Bolognanya."